Palangkaraya. Mana orang ini? Nggak ada. Jadi besar. Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Kak suara Ra? Kak, jelas kak Oke, siap. suaranya. Nanti kita berdua aja atau sama Mas Hafiz? Sama Mas Hafiz. Udah di invite tapi belum itu kayaknya. Invite lagi deh. Ira yang invite lah. Oke. Mana sih? Tunggu kak.
pakai salju-salju. Lagi salju di sini, Ra. Nah, udah kayak Iya musim salju. elah. Sip. Oke, Halo siap. Mas. Ha- Halo. Si Ira lagi parau. Oh, batuk. Oh, ini pada batuk nih ceritanya. Gimana Mas banjir di sana Mas? Udah mendingan atau Eh, gimana? Kalau 2 hari ini sih panas terus, sudah mulai surut sih. Udah mulai surut, cuman ya itu biasa kan pasca banjir juga mempengaruhi sih. Kayak segitu ya. Nah, siap. Kalau untuk Ini kita daerah testing. rumah Mas sendiri tuh kena juga nggak Mas? Kalau dari rumah sih enggak aman, agak tinggi. Cuman kalau daerah-daerah yang kena itu kebanyakan tuh yang dataran rendah terus yang dekat-dekat sungai gitu. Di lingkungan kakak enggak kan? Tapi kena Enggak, tinggi kan datarannya? tinggi aman. Ya, alhamdulillah. Kita pas jam 10 itu gimana nih? Oh, Mas Hafiz tuh 3 menit lagi loading nih. di loading dia. Ting. Nggak bisa, sayangnya kita live nih nggak bisa nampilin itu ya. Nggak bisa nampilin slide. Slide. Hmm, Ya udah nggak usah lah. Ya udah, Ra, kita pasin jam 10 aja, Ra, sambil kita ajak teman-teman untuk join. Oke. Ya, siap. Hey, Hei, ngapa sama gitu? itu ya, sama apa? Ngapa cuma berdua nih? Lagi persiapan Kak Agusnya, Dek. Tengok wakil presiden kami. Oh, pakai filter tuh yang cantik dikit. Ini pakai filter apa tidak sih? Tidak ngerti lah aku yuk. Sudah udah ngerti, udah lewat. Lah direkam ini nih, Dek. Kayaknya tuh. Di sana hujan kan? Di Bengkulu banjir loh. Yo, beberapa bagian banjir. Kalau Curug ini jarang sebenarnya banjir karena kan daerahnya dekat bukit, di bawah bukit kami. Oh, Tapi ada beberapa bagian ini apa namanya itu daerahnya kena juga sih yang dekat-dekat sungai itu. Kadang sungainya udah meluap kan. Kayak dekat rumahku tuh sering kena juga sampai jalan masuk ke rumahku tuh apa namanya sampai ke leher itu pernah. Karena dekat sungai dekat rumahku tuh cuman satu lagi sebelah rumahku lah batasnya. Tidak sampai rumah tapi untungnya. sampai kantor nggak? Kalau kantor tidak, kantor nih daerahnya aman, cuman daerah sekitar 1 kilo dari kantor nih biasanya banjir juga sampai ke lutut. Tapi kalau daerah Pernah masuk tapi agak naik dikit. oh. Tapi enggak masuk kan airnya kan? Tidak. Tidak ya. Syukurlah Cak itu. Tidak ada yang nonton. Mana Mas Agus tadi?
Lagi persiapan kali deh. Nah, pas jam 10 sudah. Tadi buka lewat laptop dan enggak. Lah, enggak cak mana? Tidak ada pemberitahuan yang muncul kayak di HP tadi kan ada iko apa namanya itu? Oh, ini dari HP apa dari itu? Dari komputer? Kalau sekarang dari HP. Tidak kalah dari komputer. Iya, ayo dari HP. Tidak ada pemberitahuan. Apa ada galak? Tidak tahu. Apa ada galak ya? Ini aja tadi aku sambung wifi lemot langsung dia. Iya. Lemot. Pakai apa ini jadi pakai tethering? Tidak pakai data. Pakai data ya udah. Biar lancar lah. Itulah. Sama itu juga helpnya juga di situ. Tidak ada dia. Enggak. Nah, mulai. Lah gabung. Agus. Silakan. Halo. Ya, Halo. Cek dulu. Cek filter dulu ya. Oh, ini bagus filternya nih. Ini bagus bener. Wow. Ini aja lah. Oke, biar lebih putih. Soalnya Mas, Ya. soalnya Ira sama Hafiz sudah lebih putih. Oh iya, glowing. Lebih glowing. Oke. Ini belum ada yang nonton loh mas. Kayaknya udah ada nih. Satu nih. Mbak Tan. Iya. Mbak Mei Tania dari Palangkaraya nih. Palangkaraya. Oh iya. Dua. Ini gimana mas? Kita nunggu sebentar lagi atau kita mulai aja? Terserah gimana bagusnya. Waduh, kasihan Ira nih batuk nih. Ibu hamilin lagi batuk teman-teman. Aduh. Sudah 4 hari ini Kak batuknya kok udah hilang-hilang. Kalau ibu hamilin nggak boleh sembarang obat nih, harus ke dokter. Ya. Belinya di apotek bukan di warung. Iya. Oke, tunggu aja lah dulu, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Ya, oke. Santai. Santai aja kita kok. Gimana daerah masing-masing? Masih COVID-nya masih tinggi? Masih mas, tambah. Iya. Kalau di Ogan Ilir anak-anak sekolah udah pada masuk semua. Waduh, enak banget ya. Enggak, udah zona kuning. Alhamdulillah. Kalau di sini masih level 4, padahal penambahan COVID di bawah 20 satu hari. Masih kecil sebenarnya. Tapi semoga cepat selesai kok. Terakhir 20 September Stay ini. healthy. Amin. Tahun ini banyak bencana ya. Ya Kak, ngelihat apa statusnya kakak itu banjir, Aduh, itu dia. sedih. Soalnya di Kalimantan ini, terus di Kalteng ini hutannya sudah pada gundul, sudah jadi kebun sawit gitu, jadi Iya. peresapannya tuh nggak ada. Oke, gimana? Mulai aja lah. Buat kebun sawit, ayo. Oke, silakan. Udah jam 10:05. Gimana mas? Gimana Mas? Kita mulai. Mulai, siap. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat rekan-rekan. Selamat pagi Mbak Ira yang cantik pada pagi hari ini. Asik. Selamat pagi juga Kamu. mas-mas ganteng kita dari Palangkaraya nih.
Palangkaraya. Mas Agus sekaligus beliau juga sebagai pemateri kita pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini. Semoga nanti beliau bisa menyampaikan ilmunya dengan sebaik-baiknya dan semoga juga kita dapat menerimanya dengan baik. Semoga kita nanti bisa nggak ada kendala dari sinyal, semoga ya teman-teman. Jadi kita nanti bisa nangkep lah apa yang disampaikan sama Mas Agus nanti. Nggak lama-lama, kita lanjut aja, kita dengerin penjelasan dari Mas Agus nih mengenai pentingnya kolaborasi. Kenapa sih kita harus kolaborasi ini? Jadi kan kita bingung juga kenapa Mas Agus nih nyaranin kita harus kolaborasi itu. Nah, jadi kita dengerin aja langsung penjelasannya dari Mas Agus. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya teman-teman. Assalamualaikum, semangat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Kalau di Palangkaraya, alhamdulillahnya 2 hari ini udah cerah terus nih, nggak ada hujan. Kalau kemarin hujan terus, jadi ini udah cuacanya cerah aja. Suara saya terdengar jelas? Jelas Mas. Jelas ya, oke. Jelas Kak. Teman-teman yang join hari ini, selamat bergabung. Kita hari ini kolaborasi bertiga ya, 3 Rumah BUMN Pertamina, dan seperti tentang kolaborasi juga, makanya hari ini saya juga pengen sharing ke teman-teman semua nih, teman-teman UMKM. Kenapa sih UMKM itu juga harus kolaborasi gitu ya? Kenapa? Apa sih pentingnya kolaborasi bagi UMKM kayak gitu? Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih definisi kolaborasi gitu ya. Kalau menurut Mbak Ira dan Mas Hafiz, kolaborasi itu apa sih? Kalau orang zaman sekarang tuh suka bilangnya tuh kolaps gitu ya. Kolaps, kolaborasi, kolaps gitulah. Nah, kalau menurut teman-teman Mbak Ira sama Mas Hafiz, kolaps itu apa sih? Kalau dari saya sih Mas, kata orang dulu kok, itu kan kolaps tuh bahasa sekarang ya Mas. Kalau bahasa dulu kan kerjasama lah, gotong royong ya gitu kan. Kalau dulu kita kenalnya kan saling gotong royong, saling kerjasama. Jadi kalau kita saling kerjasama, masalah tuh jadi mudah lah gitu. Jadi contoh kayak kita punya produk nih, kalau kita ngerjainnya sendiri, nggak ada yang bantu, itu berat lah mungkin ya. Mana kita mau produksi, mana kita mau pemasaran, ataupun kita jualnya gimana kan. Coba kalau kita kolaborasi sama reseller gitu, misalnya. Itu akan lebih mudah, kita bisa lebih fokus produksi, reseller lebih fokus jual. Jadi intinya kolaps itu saling kerjasama lah, saling gotong royong, saling membantu untuk menyukseskan suatu masalah itu tadi. Gimana kalau menurut Ira? Mbak Ira gimana nih kalau kolab? Kalau menurut Ira sih kolaborasi itu saling tolong menolong juga antar UMKM. Zaman dari, benar kata Mas Hafiz kan, dari zaman dulu collab itu udah ada kayak gitu, cari jaringan ke jaringan yang lebih luas lagi. Nah itu aja Mas. Oke. Jadi benar banget nih kalau apa ya, dari versi teman-teman nih ya, memang kalau berbicara kolaborasi atau collabs itu ya, sebenarnya kalau saya membahasakannya sebagai bahasa istilahnya itu bahasa definisi ya. Bahasa definisi itu sebenarnya kolaborasi itu adalah sebuah proses. Prosesnya proses apa sih? Ya proses kerjasama, benar banget kayak teman-teman bilang tadi. Prosesnya proses kerjasama untuk menelurkan sebuah gagasan atau ide. Jadi kan collab itu pasti untuk menelurkan, untuk sebuah untuk keluar yang namanya gagasan atau ide. Nah, ide dan gagasan ini tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kan collab ini pasti kan ada goal apa ya, ada istilahnya tuh, ada gagasan, ada ide untuk menyelesaikan sebuah masalah bersama-sama sehingga menuju visi yang bagus untuk bersama-sama. Jadi dengan bahasa gampangnya gitu nih teman-teman. Kita hari ini mau sharing nih tentang pentingnya kolaborasi antar UMKM kayak gitu. Jadi kolaborasi itu apa sih? Nah, kolaborasi itu proses kerjasama untuk menelurkan sebuah ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama sehingga kita punya visi yang sama kayak gitu. Nah, secara gampangnya sebenarnya saya pribadi ini mau sharingnya ada beberapa poin nih, ada beberapa hal kenapa sih kita tuh UMKM tuh harus kolaps, harus kolaborasi.
sebelum menjelaskan ini, saya juga mau cerita nih ke teman-teman. Teman-teman kalau ngelihat YouTuber, dia tuh nggak bisa sendiri, ya nggak? Dia tuh sekarang tuh banyak konten-konten YouTube-nya tuh yang isinya tuh kolaps YouTube satu ke YouTuber satu ke YouTuber dua, kayak gitu ya. Terus juga selain YouTuber, coba teman-teman lihat nih, usaha-usaha yang istilahnya punya nama nih. Gak apa-apa ya kita sebut merek ya, misalnya nih KFC. KFC itu kalau minuman, apakah mereka punya minuman sendiri? Produknya KFC. Tidak kan? Air mineralnya, kemudian minuman sodanya, itu semuanya itu tuh tidak ada logo KFC-nya. Itu semuanya juga kolaborasi. Kayak gitu. Nah, itulah pentingnya juga kita kolaborasi. Nah, hari ini kita nih saya mau sharing ke teman-teman nih. Kenapa sih kita UMKM itu harus kolaborasi? Apalagi di masa pandemi ini. Menurut saya pribadi, masa pandemi ini kita sangat-sangat perlu yang namanya kolaborasi. Teman-teman, kolaborasi itu kayak tadi ya, kolaborasi antar UMKM itu akan membawa dampak positif ke usaha teman-teman. Saya percaya teman-teman yakin kalau teman-teman tuh punya istilahnya teman yang banyak, relasi yang banyak, itu akan berdampak ke usahanya. Pertama, kenapa kita harus collab? Harus sama-sama kita sepakati bahwa kita tidak bisa melakukan usaha kita hanya seorang diri aja. Benar ya teman-teman? Kenapa sih kita tuh nggak bisa melakukan sendiri? Ya iyalah kita usaha, kita kan butuh konsumen, kita kan butuh pembeli, itu pertama. Kita kan nggak mungkin dijual produk hanya untuk dipajang, hanya untuk ditaruh di gerai. Tidak kan? Seperti teman-teman nih, ada beberapa UMKM yang mendisplay produknya di galeri rumah BUMN. Itu kan salah satu kolaborasi teman-teman. Itu contoh sederhana loh. Itu salah satu kolaborasi. Artinya apa? Teman-teman itu butuh kolaborasi untuk bisa memasarkan, untuk bisa mendisplay produknya. Mungkin satu contoh yang bisa gampang diangkat adalah produk teman-teman yang didisplay di rumah BUMN, gitu ya. Jadi kita tuh kenapa collab? Kita nggak bisa melakukannya sendiri, ya. Promosi kah, atau kita mencari relasi kah, atau kita memperkenalkan produk kita butuh yang namanya kolaborasi. Teman-teman ingat, teman-teman pakai sosial media, entah itu Facebook, entah itu Instagram, sadar atau tidak, sebenarnya teman-teman sedang kolaborasi. Kolaborasi apa? Usaha teman-teman sedang berkolaborasi dengan Instagram, dengan Facebook, atau dengan sosial media yang lain. Benar nggak teman-teman? Itulah kenapa sih? Itulah kenapa sih teman-teman kolaborasi itu tuh penting banget. Yang pertama itu. Nah yang kedua, kenapa sih kita itu harus collab atau kolaborasi? Yang kedua jelas, ketika kita sudah berkolaborasi, itu akan tercipta yang namanya jaringan. Jaringan ini artinya apa? Jaringan ini kan sesuatu yang untuk bisa membuat kita semakin menyebar, untuk kita semakin terkenal, untuk kita semakin apa ya istilah itu naik berkembang, kayak gitu ya. Seperti misalnya ada satu komen nih, teman kita dari Rejang Lebong nih, Mas Hafiz, usaha keripik kedebok pisang. Kedebong pisang. Seperti usaha keripik kedebok pisang ini, kedebong pisang ini, kalau mau semakin terkenal, apalagi mbaknya ini bisa dibilang mungkin pemula, untuk bisa semakin istilahnya tergaung ya, jaringan semakin besar, ya jelas usaha ini harus punya yang namanya relasi, harus mulai yang namanya kolaborasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita juga harus kolaborasi? Yang ketiga jelas, kalau kita kolaborasi, teman-teman, ini kan kita belajar sama orang yang mungkin sudah duluan bisa nih, benar ya Mbak Ira ya? Kita belajar dengan orang yang sudah duluan sukses. Nah, artinya apa? Kita akan bisa mendapat pelajaran, kita bisa mendapat ilmu, kita juga bisa belajar, istilah itu terinspirasi dari usaha teman tersebut, kayak gitu. Nanti akan saya ceritakan sederhana, contoh UMKM yang berkolaborasi di Palangkaraya dan itu sukses. Nanti akan saya sharingkan. Yang keempat, kenapa sih kita UMKM itu harus collab? Sekali lagi, saya tekankan itu. Kenapa UMKM harus collab? Jujur kalau di Palangkaraya, saya suka dan sering mengajak teman-teman UMKM, ayo collab dengan antar UMKM. Nah, yang keempat, tujuannya adalah supaya kita akan memberikan perubahan positif. Positifnya apa? Jelas, ketika kita berkolaborasi, kita nggak mungkin kan ngasih yang jelek-jelek. Maksudnya nih produknya produk yang mau kadaluarsa kah atau cara pemasaran seperti apa enggak.
Tapi ketika kita kolaborasi, kita akan memberikan perubahan positif. Mungkin itu buat kita, atau mungkin juga buat teman kolaps kita. Gitu. Yang kelima, jelas, ketika teman-teman berkolaborasi, maka teman-teman akan punya inovasi-inovasi. Inovasi-inovasinya itu akan keluar gitu. Ntar jadi mungkin nih, dari collab-nya itu akan menjadi hampers, akan menjadi parcel, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, dengan kolaborasi, biasanya semua masalah itu akan bisa terpecahkan. Kenapa? Karena kita punya teman cerita nih. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, kenapa sih teman-teman harus kolaborasi? Karena kolaborasi itu menyenangkan. Menyenangkan. Yes, jelas. Jadi ada 7 poin itu, teman-teman, saya sharing ke teman-teman, kenapa UMKM harus kolaborasi. Ya. Saya ulangi sedikit nih. 1, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Yang kedua, kita harus membangun jaringan. Yang ketiga, menginspirasi dan memberi pelajaran. Yang keempat, kita bisa memberikan perubahan positif. Yang kelima, kita pasti menemukan yang namanya inovasi-inovasi. Yang ketujuh, dengan berkolaborasi, yang keenam, dengan berkolaborasi, masalah-masalah akan mudah terpecahkan. Dan terakhir, kolaborasi itu menyenangkan. Teman-teman, saya ada cerita nih. Jadi di Palangkaraya, saya kalau sering banget saya, mungkin beberapa waktu belakangan itu sering banget saya minta beliau ini menjadi narasumber untuk sharing dengan teman-teman. Mungkin teman-teman pernah join ya. Ada nama UMKM kita namanya Dapur SBS. MP Dapur SBS. Nah, orang Palembang nih kan pasti tahu pempek. Cuman lucunya gini. Lucunya kan di Palangkaraya ada pempek Palembang. Nah, kebetulan usaha UMKM kita ini, Mbak Ira ya, dia tuh memang asli orang Palembang. Dia kebetulan asli orang Palembang yang tinggal dan menetap di Palangkaraya. Berkeluarga di Palangkaraya. Nah, awal join di rumah BUMN, usaha teman kita ini memang istilahnya tuh nge-branding ya, ngebangun ya, sama-sama berjuang. Terus awal join UMKM kita ini PMP Dapur SBS sharing sama saya, cerita begini gini. Akhirnya ada banyak pelatihan yang kita berikan dari rumah BUMN Pertamina, sehingga ternyata menginspirasi UMKM kita ini untuk keluarlah ide kolaborasi. Kebetulan UMKM kita Dapur SBS ini orangnya aktif banget nih. Ada banyak kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintahan dan juga pihak swasta atau lainnya yang dia ikuti. Nah, waktu itu pertama yang keluar adalah dia mengeluarkan produk dalam kolapsnya ya, hampers. Hampers itu istilahnya tuh kayak paket gift, paket untuk kita beri. Kebetulan momennya waktu itu kalau tidak salah, waktu ambil 17 Agustus, kemudian waktu mau lebaran. Ya, mau lebaran Idul Fitri. Parcel. Pas banget lagi masa pandemi. Ya, artinya kan orang nggak ada yang open house, orang nggak ada yang visit ke saudara atau kemana. Terus UMKM kita ini keluar idenya untuk collab. Collabnya apa? Dia coba kumpulin beberapa produk teman-teman, kayak dia kan yang pasti produk dia pempek nih, pempek frozen ya, frozen. Terus dia cari usaha yang tas anyaman itu, Baira, tas anyaman. Rajutan. Iya, betul. Kalau di sini tuh dari apa ya, pokoknya kayak daun kering itu saya lupa namanya. Nah, itu di tasnya satu, terus juga ada minuman juga situ. Nah, kemudian ada keripik-keripikan juga. Jadilah sebuah paket, istilahnya tuh kayak paket cemilan gitu. Itulah salah satu bentuk kolaborasi UMKM. Dan waktu di launching itu kalau nggak salah tuh hanya beberapa paket awalnya disiapkan mereka, nggak banyak, karena kan itu kan butuh kerja ya, istilahnya tuh butuh harus dikumpulin, harus dirakit, istilahnya kayak gitu. Tapi nggak butuh waktu lama, hampersnya itu habis, hampersnya itu langsung sold out gitu. Dan akhirnya mereka sampai istilahnya tuh close order karena saking banyaknya orang pesan, karena kan orang udah bosan kan. Ada beberapa orang yang udah mulai bosan dengan yang namanya parcel. Bener nggak? Kan ada parcel, ada hampers. Kalau parcel itu kan isinya kan lebih banyak ya, mungkin bisa bersusun tinggi. Kalau hampers itu kan yang agak kecil, tapi di dalamnya ada beberapa isi kayak gitu. Itu satu contoh. Ini suaranya agak mantul kayaknya. Oke ya.
Yang kedua, ini contohnya, UMKM saya nih ada yang namanya usaha frozen food. Frozen food ini dia nggak cuma frozen food ya, tapi dia juga benar-benar usaha toko. Dia punya toko frozen food, ya. Waktu dipromokan ke rumah BUMN, nah, jadi waktu dipublikasikan gitu ke rumah BUMN, ini ada satu nih toko frozen food di Palangkaraya. Disitulah saya langsung semangat untuk mempublikasikan ke teman-teman UMKM bahwa ini waktu yang tepat untuk teman-teman berkolaborasi. Kolaborasinya gimana nih? Kolaborasinya adalah dengan menitip produk di toko tersebut. Apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi, eh, toko-toko yang sangat terdampak ini kan kayak usaha kantin sekolah, bener ya? Kan sekolah masih tutup nih. Mungkin beberapa sekolah aja udah jalan. Coba bayangin teman-teman, hampir 2 tahun orang yang usaha kantin sekolah itu benar-benar babak belur gara-gara pandemi, ya nggak? Di situ akhirnya keluarlah ide ini keluar dari teman-teman UMKM sendiri sebenarnya. Ini ada toko nih, ini ada istilahnya ada lemari pendinginnya nih untuk frozen food. Ayo semua produknya coba diolah menjadi frozen food yang kayak itu pastel jalangkote. Itu kan sekarang ready juga tuh yang apa? Yang frozen food. Mungkin juga ada singkong frozen. Pasti teman-teman Iya, tahu lah. singkong frozen. Pokoknya memang frozen food ini di masa pandemi lagi naik daun kok teman-teman. Lagi naik daun, keluarlah UMKM ini punya toko baru, bisa dibilang baru buka di masa pandemi karena dia juga awalnya tuh usaha jualan-jualan yang berhubungan dengan anak sekolah gitu. Dia bukalah toko frozen food, diajaklah teman-teman yang lain. Alhamdulillah penjualannya banyak, rame, dan omsetnya naik. Itu salah satu bentuk kolaborasi. Yang kedua tuh. Yang ketiga, ini ada banyak contoh soalnya mau saya sharingin semua aja nih. Pasti teman-teman tahu kan, toko-toko jajanan kue gitu, kue-kue kering, kue-kue basah. Nih kue basah nih. UMKM saya di Palangkaraya kebetulan banyak nih, Mbak Ira, Mas Hafiz yang usahanya tuh kue-kue macam kayak jual donat, kue-kue kayak kue-kue basah gitulah, kayak lumpia kayak gitu kan. Nah, Kue lapis. kue lapis. Kalau cuma jual di Facebook Marketplace, ya bisa sih, ya nggak? Kita kayak open order dulu nih untuk ready-nya kapan, bener ya? Bisa kan? Itu juga udah kolaborasi tuh dengan Facebook Marketplace, bener ya? Itu udah kolaborasi. Tapi ketika saya sharing sama teman ini, dan juga ada juga teman yang lain juga cerita, Mbak, kenapa sih nggak coba dititip, nggak coba di display produknya itu ke warung-warung yang rame jualannya? Dan langsung kepikiran, aduh, kayaknya gengsi deh harus gini-gini. Wah, kata siapa orang-orang warung tuh nggak mau nerima. Jadi ketika mulai ditaruh, di drop istilahnya ya di warung itu ya, ya Mbak Ira orang kan mungkin supir-supir sering nongkrong, pengen makan kue, gitu kan, pengen nyari kacang, gitu. Di display di situ ke warung yang sering tempat orang-orang nongkrong, naik loh omsetnya. Itu bentuk kolaborasi. Itu yang ketiga. Yang keempat nanti saya akan sharing dengan teman-teman. Mungkin di hari Sabtu deh. Nanti ada juga dengan teman-teman yang lain. Ada yang namanya endorse sama pakai iklan. Ya nggak? Endorse versus iklan tuh mana sih yang lebih potensial? Nah, kalau dari saya nih, saya sedikit kasih bocoran. Dua-duanya itu semuanya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita itu mau masuk dalam yang namanya ranah kolaborasi, collab ya, kita memang butuh yang namanya relasi. Kayak tadi nih, teman-teman harus juga kenal yang namanya influencer-influencer. Apalagi influencer yang sesuai dengan usaha teman-teman. Nah, kebetulan nih, saya punya UMKM di Palangkaraya juga. Ini contoh keempat ya, Mbak Ira, bener ya? Yang keempat ya. Banyak nih. Yang keempat. 1, 2, 3. Ini yang keempat nih. 2, Yang 3, terakhir 4. nih. Ya. Contoh terakhir ya teman-teman. UMKM ini kebetulan punya usaha warung makan. Warung makannya nih istilahnya tuh kalau dari tempat itu tuh menarik kayak gitu ya. Tempatnya itu ada danau di tengahnya, ada kolam ikan kayak gitu. Terus pokoknya sejuk lah. Nah, namanya ini Saung Melambai. Mungkin saya pernah sharing beberapa di sosial media Palangkaraya ya. Waktu itu omsetnya biasa aja bisa dibilang. Mbak yang ownernya ini waktu itu bilang omsetnya kayak biasa aja. Maksudnya tuh nggak yang melejit banget, nggak juga yang jelek kayak gitu. Pas lagi kena pandemi, mulailah keluar aturan PPKM dan lain sebagainya, benar ya.
makan cuman sampai jam sekian, terus nggak boleh rame-rame dan Take segala away. macam. Bolehnya take away waktu itu kan. Akhirnya eh, pandemi mulai menghilang, COVID udah mulai netral. Cuman kan ini butuh di sounding lagi, istilahnya butuh dipublikasikan lagi. Nah, itu saya coba sharing nih sama owner memakan ini, Mbak, coba deh pakai jasa influencer, selebgram lokal yang followernya itu banyak. Terus kalau review makanan jujur. Jadi saya kasih rekomendasi itu kalau mau pakai, carilah orang yang sesuai dengan produknya. Kebetulan rumah makan, ya cari selebgram yang sering review makanan. Kayak gitu saya bilang. Ternyata nemu nih, ada tiga selebgram yang dipakai. A, B, C deh bilang kayak gitu ya, A, B, C. Salah satunya sebenarnya teman saya. Selebgram ini gambaran teman saya. A, B, C. Jadi tiga-tiganya nge-review dengan istilahnya dengan dengan waktu, dengan hari yang berbeda. Di reviewnya itu Mbak Ira, di review bla 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 bla. Ya kalau nge-review dan segala macam kasarnya kayak nge-endorse gitu kan, pasti kan di sosial medianya kan, mungkin di feed-nya kah atau di story dan segala macam. Bentuk kolaborasi seperti itu dampaknya luar biasa. Alhamdulillah, cerita terakhir dari usaha rumah makan itu omsetnya bisa 3 sampai 4 kali lipat naik ya pendapatannya. Bersih loh itu, pendapat bersihnya. Karena jasa salah satunya kolaborasi dengan selebgram yang ada. Kayak gitu. Itu contoh keempat. Jadi teman-teman, saya saya sebenarnya dari contoh keempat ini semuanya tuh menginspirasi banget, dan saya pengen teman-teman di daerah, teman-teman juga bisa lakuin gitu loh. Coba cari toko yang rame, coba cari tempat makan yang rame, mungkin juga cari teman-teman selebgram yang rame, ya. Dari Mbak Tere, Mas Agus selebgram Palangkaraya, saya bukan selebgram Mbak Tere, saya hanya seorang bapak. Bisa. Tapi kalau mau endorse bisa. sama saya boleh kok, endorse aja. Jadi itu nih Mbak Ira, Mas Hafiz, saya tadi bagiin sekali lagi kenapa sih kolaborasi itu perlu. Karena saya juga ceritain dari UMKM Palangkaraya yang pada sukses, pada berhasil dengan kolaborasi. Sama kayak rumah BUMN. Kita rumah BUMN kan pelatihan belakangan sering collab. Kenapa sih kita collab? Kita tuh pengen dengar cerita dari teman-teman seberang pulau, dari teman-teman beda provinsi, bagaimana sih teman-teman di daerah lain itu tuh kan kasusnya mungkin kurang lebih sama, atau mungkin berbeda, atau mungkin lebih parah. Tapi ketika udah kenal yang namanya kolaborasi, semoga tuh bisa, istilahnya tuh bisa menginspirasi, sehingga bisa menjadikan dampak positif buat kita. Itu aja sih yang mau saya sharingkan, Mbak Ira, Mas Hafiz. Semoga teman-teman benar-benar dapat nih intinya ya. Oke, Thank you. mantap Mas. Terima kasih Mas. Nah jadi tadi kan udah ada 7 tips ya dari Mas Agus tadi mengenai mengapa sih kita harus collab, mulai dari karena kita nggak bisa ngelakuin sendiri, karena kita harus bangun jaringan, karena kita bisa mencahin masalah itu kalau kita collab kata Mas Agus. Nah tapi kan Mas, ini dari UMKM ya, atau kita coba ngerasain lah apa yang ngerasain UMKM. Mungkin mereka itu mau lah Mas collab tuh, maulah ada yang bantuin mereka. Tapi kan kayak Mas bilang tadi kan, dia tuh mau nyuplai barang dia ke sana, tapi dia tuh gengsi. Jadi kira-kira tips untuk buat kita itu percaya diri bahwa barang kita ini bisa display ke sana gimana Mas? Kalau kasusnya kayak gitu tuh semua berawal dari namanya saling kenal dan percaya dulu. Ya namanya juga orang baru kok. Ya sekarang posisinya dibalik deh. Kita nih yang punya rumah makan yang rame, kita nih punya toko yang rame. Tiba-tiba ada orang datang nih, Mbak Ira, orang datang bawa produknya. Ya, bawa datang produknya. Kita yang punya rumah makan rame, respon pertama kita gimana? Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa? Gitu kan. Nah, jadi kalau dari saya memang harus penting banget kan budaya Indonesia ini kan, saya percaya orang Indonesia ini semua ramah tamah, semuanya istilahnya tuh sopan santun. Jadi kita tuh murah senyum. Jadi kita tuh istilahnya tuh kayak permisi dulu, kita ngobrol dulu, kita komunikasi dulu. Plus kita bawa produk untuk ditester dulu sama ownernya. Ini ada produk saya boleh ini apa ya. Kemudian kalau bisa jangan sampai di warung itu ada kita produk yang sama. Mungkin itu udah ada donat ya, udah ada donat dititip orang. Ya jangan kita taruh donat lagi di situ. Dan nanti yang ownernya pusing kan. Kita cari produk kita yang lain, jajanan yang lain. Kayak gitu. Jadi pertama, Mas Hafiz ya, kita harus komunikasi dulu nih.
Komunikasi aja dulu pertama. Kemudian yang kedua, bikin perjanjian, bikin komitmen kayak gitu. Biasanya nih teman-teman ya, kalau menitip barang itu, menitip artinya bukan, si owner tuh bukan membeli, tapi menjualkan. Gitu ya. Itu dulu harus Iya. dipahami nih. Kalau menitip barang ke suatu tempat, itu tuh artinya kita tuh menaruh barang kita di situ, dan si owner yang kita tempat titip itu menjualkan. Jadi bukan dia membeli. Nah, jadi laku nggak laku itu nomor dua. Laku nggak laku nomor dua. Bener ya? Tapi ketika produk kita sudah ada di tempat itu kan semakin dikenal nih sama pembeli-pembeli. Itu poinnya. Saat ini mungkin belum nih. Tapi one day nanti mau 5 orang, 10 orang tiba-tiba memborong, itu tunggu aja waktunya. Kayak gitu Mas Hafiz. Iya, mantap bener Mas. Iya, untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung ke kolom komen aja ya. Nanti Mas Agus kita langsung jawab lah. Iya kan Mas? Tadi kan Siap. udah banyak Kita sharing-sharing aja kok. Ya, tadi kan udah ada 4 ya Mas, tip bahkan itu contoh yang bahkan sudah terbukti dari Mas Agus tunjukin tadi. Nah mungkin jadi teman-teman Betul. bisa lah mulai dari sekarang mikir, kayaknya di sana bisa deh saya masukin kayak gitu. Kayaknya di toko itu bisa deh kan, jadi kebayang gitu kan Mas, kalau udah ada contoh gitu. Soalnya Betul. juga kan contoh yang diberikan sama Mas Agus tadi bukan sekedar baru planning, cuman tapi itu sesudah dilakuin baru Mas Agus kasih contoh. Berarti itu salah satu bukti, bukan contoh lagi itu, ya Mas. Bukti bahwa collab itu Inspirasi bisa, juga. jadi bukti bahwa collab itu bisa naikin omset tadi. Jadi mulai sekarang cobalah kawan-kawan UMKM kan untuk mulai mau berkolaborasi, karena bukan UMKM aja yang harus kolaborasi ya Mas, kayak apa-apa kan Betul. keberhasilan itu 90% karena kolaborasi merata. Mulai dari kayak membangun negara pun itu kolaborasi suksesnya negara. Karena Iya, kayak kata Mas nggak bisa tadi, kita sendiri. nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh konsumen, kita butuh reseller juga. Ini Mas dari Mbak Tere nih SBP Pekanbaru nanya nih, kemungkinan nggak Mas UMKM jika mau kolaborasi antar pulau? Nah gimana tuh Mas? Oke, halo Mbak Teres Yagultom. Salam kenal Mbak Teres. Saya Agus Indrianto dari Palangkaraya. Semoga suatu saat saya bisa ke Pekanbaru. Semoga Mbak Tere juga sehat-sehat. Nanti Mbak Tere bisa cerita nih usahanya apa nih Mbak Tere? Oh tadi SPV ya? Oh salah saya ya. Pertanyaan, pertanyaan Mbak Tere ya, memungkinkan nggak Mas UMKM jika mau kolaborasi antar pulau? Ini sangat memungkinkan Mbak Tere. Ini sangat-sangat memungkinkan. Nah, contohnya nih, saya ingat banget, saya tidak akan pernah lupa sama yang namanya bawang hitam dari Pekanbaru. Itu saya tidak akan pernah lupa produk itu. Benar ya? Memang sih di setiap daerah mungkin ada nih produknya bawang hitam. Tapi entah kenapa bawang hitam Pekanbaru itu selalu terngiang-ngiang aja di kepala saya. Bisa nggak sih kalau bawang hitam Pekanbaru ini jual di Palangkaraya? Sangat bisa, karena kebetulan di Palangkaraya itu agak asing sama bawang hitam. Nah, jadi itu contohnya. Jadi ketika kita punya produk yang mungkin di daerah itu kurang ada kurang ada namanya mungkin ya, atau mungkin kayak baru atau seperti apa gitu ya. Itu sebenarnya saat yang tepat untuk kita nih boleh melebarkan sayap. Bahasa kasarnya tuh kita open reseller, bener ya teman-teman. Itu dia. Jadi memungkinkan nggak? Itu sangat memungkinkan. Ada ya Mas bawang hitam? Saya nggak tahu. Jangan pura-pura lupa Mbak Tere. Kemarin saya lihat itu ada teman saya, supervisor dari Pekanbaru tuh jual bawang hitam gitu. Mungkin bukan Mbak Tere namanya, bukan waktu itu. Tapi ada, kalau di Palangkaraya bukan bawang hitam, namanya bawang Dayak, bawang lemba. Itu ya, bawang lemba ini yang pasti nggak bikin badan bau. Jadi saya itu kadang bingung loh Mbak Ira, setiap live pasti ngomongin bawang. Gila, ini kan gara-gara Mbak Tere. Rasanya agak legit, manis katanya itu bilang kemarin itu kalau nggak salah. Luar biasa ya. Kayak rasa kurma-kurma kayak gitu. Ya kan, Katanya kayak Mbak Tere? Dia pura-pura lupa Mbak. Iya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan saya, jawaban saya dari Mbak Tere tadi. Jadi bisa banget ya Mas, walaupun antar pulau ya Mas. Betul, bisa banget. Bisa. Intinya mau dulu ya Mas. Kalau nggak mau Betul. ya nggak bisa. Harus ada niat loh. Ini dari. Terus ini Mas Agus, ini Mas ya, bentuk
dalam bentuk jaringan itu kan kolaborasi kan. Jaringan itu jaringan dari mana-mana, misal apa namanya UKM itu kan jualan kan pakai apa namanya tuh ya butuh jaringan dari orang ke orang kayak gitu. Itu gimana caranya biar mastiin orang itu kalau kita tuh jualan misal bawang tadi tuh. Nah, kok jaringanku aku cuma sampai sini doang, tapi nggak bisa memperluas kayak gitu kan. Cuma setak di sini, daerah sini, terus mau ke daerah sana tuh gimana caranya kayak gitu. Gimana sih Mas Agus solusinya? Oh, ini mantap banget pertanyaan. Gimana sih kita tuh tahu supaya jaringan kita tuh istilahnya tuh wadahnya gimana sih supaya kita tuh punya jaringan yang lebih luas? Jawabannya tuh sangat gampang. Teman-teman UMKM harus kontak teman-teman fasilitator rumah BUMN, ya. Jadi kayak teman-teman kita di teman-teman kita di Palangkaraya tuh mereka sering cerita, sering sharing sama saya gitu. Mas, saya produknya gini, produk saya begini, gimana Mas? Akhirnya dari situ kan timbul pembicaraan. Ada masalah nih, bener nggak? Masalahnya udah ketahuan nih, produknya tuh kayak stuck nih. Stuck pemasarannya. Dia udah bosen cuma jual posting, jualan, posting, jualan. Istilahnya kayak jualan cuma di posting. Karena buka warung tuh agak susah, karena kan ini usaha rumahan. Terus saya cerita sama dia, Mbak, kenapa gimana kalau mulai aja yang namanya dengan kolaborasi. Nah, di situ akhirnya tercipta. Jadi salah satu hal untuk bisa membuat jaringan adalah coba Bapak Ibu semua boleh lebih dalam lagi bergabung sebagai UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus aktif dengan semua kegiatan di kota-kota, di kota atau kabupaten masing-masing. Kan masalahnya kan kegiatan itu tidak hanya diadakan oleh kita dari Rumah BUMN. Biasa itu ada juga dari pemerintahan. Nah, pemerintah kayak dinas-dinas gitu ya, atau instansi-instansi terkait. Nah, Bapak Ibu saya sarankan harus aktif untuk ikut kegiatan tersebut. Kenapa? Dalam kegiatan tersebut, otomatis Bapak Ibu akan kenal dengan siapa aja. Mungkin itu UMKM, mungkin itu juga distributor, supplier, bahkan juga mungkin orang-orang dinas. Nah, kalau kita aktif dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka kita akan sayapnya semakin lebar nih, semakin lebar, sehingga produk kita semakin dikenal. Ya gitu. Yang ketiga, ya ini penting juga nih, Bapak Ibu juga harus upgrade skill. Upgrade skill, apa hubungannya dengan kolaborasi? Jelas sangat berhubungan. Bapak Ibu, kalau misalnya mau jualan, misalnya nih, nggak bisa membuat sebuah konten menarik, ya, dengan Bapak Ibu kenal dengan teman-teman dari satu kelompok dan segala macam yang kontennya menarik, itu akan jadi ide, akan jadi tips dan segala macam untuk konten produk Bapak Ibu itu semakin naik kelas. Nah, zaman sekarang ini konten yang menarik menurut saya itu adalah konten berupa video. Ya, bukan hanya gambar, tapi video. Kenapa video? Karena video itu adalah sesuatu yang pasti istilahnya tuh sesuatu yang akan kita tonton. Kalau gambar tuh kan cuma kita lihat beberapa detik, udah skip. Tapi kalau video itu pasti kebanyakan secara psikologinya orang pasti pengen nonton sampai habis kayak gitu. Jadi itu 3 tips dari saya, Mbak Ira. Thank you. Oke, silakan lanjut Mas Hafiz sama pertanyaannya. Oke Mas, ini juga ada pertanyaan nih dari temen kita, Iqmal Hakiki. Jadi dia itu kan kemarin KKN tugasnya itu membuat produk, mungkin perkuliahannya mengenai gitu kan. Nah sekarang itu KKN-nya sudah, tapi produksi tetap berlanjut. Nah jadi dia itu butuh arahan lah, gimana tips dari produk dia itu tadi. Jadi Gimana maksudnya ini UMKM-nya baru gitu ya, terus ya dia itu baru. Dia kemarin kan KKN tuh. Nah, di waktu KKN mereka itu disuruh mungkin buat salah satu produk lah. Nah, jadi mereka sekarang itu buat keripik kedebong kalau nggak salah tadi namanya. Nah, jadi produksi tetap berlanjut sampai saat ini karena KKN selesai, tapi mereka tetap jualan nih. Nah, jadi gimana nih tips buat mereka yang baru nih, Mas? Bagusnya gimana? Karena mereka baru kan. Ini lokasinya di Rejang Lebong. Rejang Lebong Mas ini. Wah, ini jawabannya gampang banget. Ini Mas atau Mbak nih? Iqmal Hakiki ini. Mas ini. Mas atau Mbak deh? Mas ya, Mas Iqmal Hakiki jawabannya. Setelah live ini, Mas langsung kontak Mas Hafiz dari Rejang Lebong. Langsung kontak, di DM juga nggak apa-apa, di chatting kalau ada nomor WA-nya.
Mas harus dibimbing, benar. Jawabannya benar banget. Gimana nih saya butuh bimbingan? Jelas, Mas harus dibimbing. Bimbingnya gimana? Nanti biar Mas Hafiz yang follow up, Mas. Gampangnya gini, udah ada nih barangnya. Udah ada nih ya nggak? Udah ada nih, tinggal dipoles. Nah, untuk mempolesnya ini nanti biar teman-teman dari Rejang Lebong. Memang pasti ada tahap-tahapannya. Tapi kalau saran saya, karena kita dari Rumah BUMN Pertamina, langsung aja nanti Mas kontak ke Mas Hafiz ya untuk bisa langsung sharing belajar. Yang pasti produknya harus punya brandingnya harus kuat, promosinya harus oke, kemudian rasanya harus jos kayak gitu. Itu aja sih Mas Hafiz. Nanti di follow up deh Mas Hafiz. Siap, Mas. Ini ada Ada lagi Mas? pertanyaan dari Pempek Farina. Gimana cara minimalisir produk makanan bila kolaborasi jarak jauh, Mas? Oke, baik. Dari Ibu Ane sebenarnya ini usaha pempek Farina PKY ini UMKM binaan kita nih. Gimana cara meminimalkan ongkir khususnya produk makanan bila kolaborasi dengan UMKM di luar atau daerah lain. Ya memang kalau trouble nih, saya ngomong realistis aja nih teman-teman ya. Trouble atau masalah ketika kita itu kolaborasi antar wilayah adalah ongkir. Bener ya? Kita ini pernah bikin teman-teman, kita ini pernah bikin kita tuh pernah bikin bazar nih. Rumah BUMN Pertamina ini pernah bikin bazar, teman-teman. Bikin bazar baru aja nih, kita baru bikin bazar. Kita collab. Terus waktu orang udah pada beli, nah ternyata kita pada disadarkan ternyata berat di ongkirnya lebih mahal daripada barang yang mau dibeli. Misal barang cuma 30.000 harganya, tapi ongkirnya 50.000. Coba teman-teman bayangin, gimana tuh kondisinya? Ya, nah, jadi kalau jawaban dari saya gini, sebelum teman-teman mau kolaborasi dengan daerah lain atau daerah luar, penting sekali kita harus melakukan yang namanya riset. Riset adalah hal untuk kita bisa mengelompokkan di mana kita bisa dapat biaya ongkir yang mungkin bisa dari free sampai harga murah, atau juga kalau kita menggunakan pengiriman yang tertentu ada biaya-biaya tertentu gitu. Pertama yang harus dilakukan ini ya, untuk usaha pempek Farina harus lakukan riset, apalagi usaha di luar daerah ya. Memang zaman sekarang ketika kita pengiriman ini banyak banget ya, jasa pengiriman ya, mau itu udara, mau itu laut, mau itu darat, bener ya Mbak Ira, Mas Hafiz ya. Jasa pengiriman ini banyak banget. Ada yang udara, ada yang laut, ada yang darat. Ntar nggak tahu nih laut mana lagi nih ya. Jasa pengiriman ini banyak banget. Nah, tapi penting banget. Pertama, riset. Yang kedua, ketika riset udah dilakukan, otomatis kita udah tahu nih. Kita udah bisa kelompokkan ya, yang mana A, mana yang B, yang mana yang C. A ini mungkin yang lebih potensial dan segala macam. Setelah riset, gali lebih dalam dengan jasa pengiriman tersebut. Biasanya ada yang namanya promo, ada yang namanya perjanjian-perjanjian tertentu yang kita tuh bisa dibebaskan untuk membayar atau kita hanya membayar berapa persen. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya untuk bisa meminimalkan biaya ongkir nih ya. Sekali lagi biaya ongkir ini seringkali lebih mahal. Saya pun pakai e-commerce ya, e-commerce apapun yang S atau T ya. E-commerce S atau T, tahu ya? Untuk belanja. Ya, itu pertama yang saya cari adalah toko ini nyiapin nggak gratis ongkir. Saya sebagai pembeli loh saat itu. Saya memposisikan diri saya sebagai pembeli. Nah, pembeli itu sering banget nyari yang namanya potongan ongkir. Kalau bisa gratis ongkir, bener nggak? Kenapa seperti itu sih? Itu adalah strategi marketing UMKM yang disiapkan oleh e-commerce. Nah, sebenarnya faktanya dia tetap bayar sebenarnya. Sebenarnya tetap bayar, tapi yang bayarin e-commerce-nya kayak gitu. Nah, jadi penting banget ya teman-teman riset dulu janjian. Misalnya saya dengan Mbak Ira di Ogan Ilir kita mau janjian nih. Aku ntar mau collab nih. Aku kebetulan punya produk bawang hitam kayak gitu ya. Nah, Mbak Ira nih kebetulan punya produk tas cantik. Jadi gimana caranya nih kita pengen buat hampers nih. Hampers tas ya isinya itu produk tasnya ini bening gitu tapi cantik gitu.
Tapi ntar kalau misalnya ada yang order, ini misal keluar ada yang ke Papua, misalnya kayak gitu. Teman-teman bisa bayangin nggak, dari Palangkaraya ngirim ke Papua itu berapa ongkirnya? Atau dari Papua. Ogan Ilir ke Papua itu berapa ongkirnya? Papua. Ya Papua. Ya, teman-teman harus tahu. Pertama yang harus kita lakukan sekali lagi apa? Riset. Kita riset dulu. Yang pasti saya dengan Mbak Ira akan lakukan riset. Oke, kita akan cari tahu, kita akan cari pengiriman seperti apa. Kita akan bedah. Yang kedua, kita akan gali. Yang paling realistis dulu kita gali dia paling dekat. Setelah kita gali, baru di situ kita ceritakan ke konsumennya bahwa memang tidak izin lagi sama aja. Tidak harus bayar full mungkin dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Mbak Ira jawabannya. Oke. Jadi emang pengusaha itu perlu banyak usaha ya Mas. Betul. Namanya aja pengusaha ya Mas. Jadi kalau mau kolaborasi jarak jauh harus usaha dulu, riset dulu, lihat dulu Betul. gimana ini. Jadi intinya kalau mau jadi pengusaha, kalau nggak mau usaha ya nggak bisa ya Mas. Betul banget. Jadi kan Ada usaha kalau aja. banyak pertanyaan kayak tadi kan gimana kalau nggak percaya diri mau masukin display berarti kan itu nggak mau usaha itu. Kalau Betul. contoh kayak pendiri KFC aja kan, kalau kita dengar ceritanya itu dia udah usaha dia mau menerbitkan KFC itu kan dia ke rumah makan dulu udah sampai 1000-an kali itu kan Mas. Itu kan usaha Betul dari banget. kuliah. Betul. Jadi kalau mau jadi pengusaha ya tetap harus usaha lah, jangan kayak enggak ini Jangan takut ditolak. Jadi namanya usaha pokoknya usaha. Usaha dulu, kita bukan penguang tapi pengusaha. Jadi kerjaan kita ya usaha. Iya, bener nggak Mas? Betul banget, Mas. Benar, setuju banget, Mas. Ini juga ada pertanyaan dari mana nih? Dari Mbak Tere lagi nih. Mas, gimana jika teman kolaborasi kita lebih laris produknya daripada produk saya? Sedih, aku tuh nggak laku barangku. Nah, jadi gimana itu Mas? Jadi dia itu minder Mas. Dia kolaborasi nih, tapi barang temennya yang lebih laris daripada barang dia. Gimana tuh Mas? Ya, ini sering sekali Persaingan berarti. Iya betul, ini sering sekali terjadi di kehidupan nyata. Sering sekali terjadi di kehidupan nyata. Sedih aku tuh, ya aku juga sedih bacanya ini Mbak Tere ya. Mas gimana jika teman kolab kita tuh produknya lebih laris daripada kita? Ya sekali lagi tujuan kolaborasi harus ingat. Ketika kita bersama-sama kolaborasi itu tujuannya pastikan untuk saling support. Tujuan itu mulia. Mungkin saat itu belum rezeki produknya Mbak Tere aja untuk laris. Tapi jangan khawatir bahwa percayalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Malah kan mungkin saat itu produknya nggak kebeli, duit nggak dapat, bener ya. Tapi kan dapat pahala. Pahalanya apa? Karena kita kan udah bantuin usaha teman kita laku, bener nggak? Dan percaya atau tidak, teman kita pasti tidak akan lupa sama kita. Dia udah kaya duluan istilahnya, udah banyak duit duluan, masa dia lupa sama kita? Kalau lupa, putuskan hubungan kolaborasi itu ya. Gak bercanda kok. Ya, kalau percaya deh pokoknya, kalau saya sih, ya kalau Mbak Tere mau jual bawang hitam supaya laku nggak apa-apa. Ya, kalau jual ke Palangkaraya nanti saingannya bawang Dayak, itu aja sih Mbak Tere. Tapi kalau dari saya percaya aja, kolaborasi itu memang akan ketemu tuh sama produk teman-teman kita yang mungkin tidak lebih laku. Semoga Mbak Tere bisa paham ya Mas dan bisa lebih sabar lagi lah. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Sri ini Mas. Salam kenal Mbak Sri. Mas, kalau keripik nangka enaknya sama apa ya kolaborasi produknya? Kasih saran dong. Tak saran nih Mas. Keripik nangka sama batang nangka. Oke. Oh, ini jawabannya gampang banget. Keripik nangka. Kolaborasinya apa? Bikin hampers dengan usaha teh celup bawang Dayak. Sambil makan keripik nangka, itu dia. minumlah itu teh celup bawang Dayak. Kan sambil ngemil, minum teh celup bawang Dayak. Mau lebih enak lagi, wah ditambah dengan jual ke Kelungkung aja nggak ada saingan. Ya, kita collab boleh nih Mbak Sri, nanti produk dari Kelungkung dan Palangkaraya di-collab nih, dikolaborasikan. Jadi sambil makan keripik, minum teh celup, ditemani bawang hitam. Ada pempek di pinggirnya. Wah, jadilah itu rame ya di
Eh, Jadi jadilah itu di meja. rame, nggak bercanda kok. Jadi kalau keripik nangka enaknya kolaborasi sama apa? Kalau sebenarnya nih Mbak Sri ya, kalau kolaborasi produknya udah packagingnya oke. Kalau nggak salah produk yang keripik nangka Mas Mbak Sri produknya sudah oke nih, packagingnya sudah oke. Salah satu yang bisa kita kolaborasi adalah tempat kita mendistribusikan produknya aja. Mungkin perbanyak kita dengan rumah-rumah oleh-oleh, toko oleh-oleh, kemudian juga dengan selebgram-selebgram juga nggak apa-apa. Kemudian kalau keluar kota ya harus e-commerce-nya dipercantik, promonya harus lebih jos lagi digaungkan supaya produk yang keripik nangka. Kalau keripik nangka ini kan yang pasti expirednya lebih lama lah, itu tuh aman lah istilahnya kayak gitu untuk dijual kayak gitu sih Mas Hafiz, Mbak Ira. Iya, bener banget ya, Mas. Jadi pokoknya kolaborasinya itu bagusnya sama minuman ya Mas, kalau makanan. Betul, kalau saya menurut saya itu. Mm. Kalau makanan sama makanan kan jadi orang milih ya Mas. Milih mau makan apa nih? Srek, Ya kan kalau sama srek minuman di kan tenggorokan. dia makan sama minum. Sejodoh. Hmm. Ini nggak kerasa udah hampir 1 jam loh kita Mas Iya bahas sih ya. bawang. Jadi banyak ya tips-tips dari Mas Agus tadi mengenai pentingnya kolaborasi. Jadi ke kawan-kawan UMKM mulai sekarang cobalah untuk kolaborasi ke siapa aja lah. Bahkan ke keluarga pun bisa ajak kolaborasi. Betul. Karena banyak juga kasus sesama keluarga saling-salingan ya Mas. Bukan saling kolaborasi. Ini Mas Agusnya mana ini? Walaupun persaingannya agak itu ya, Mas Iya, Hafiz, agak keras. kan zaman sekarang kan, ini zaman sekarang COVID kan, jadi persaingannya tuh ya semakin nggak terkendali kan sama UKM kan. Harus ada niat juga memperluas jaringan. Kayaknya Mas Agus ini sinyalnya nih kemana nih? Menghilang dia Mbak. Lagi jualan mungkin. Oh iya, dia jualan teh celup tadi kan kalau nggak salah. Oh, Di kelungkung dia jualnya. Nah jadi ke Kelungkung. jadi untuk teman-teman yang baru gabung, kita udah hampir 1 jam nemenin 1 jam. teman-teman, udah banyak tips yang dibagiin sama Mas Agus tadi, udah banyak motivasi juga, udah banyak juga contoh-contoh sukses dari kolaborasi tadi yang dibagiin sama Mas Agus. Nanti juga teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi, itu kemarin ada link grup kan. Nah itu teman-teman boleh gabung di grup sana, nanti tanyain lah sama di grup apa sih, atau ajakin lah yang di grup, ada yang mau collab sama saya nggak, ini ada produk ini di daerah ini, atau kita bisa sharing lah rame-rame kalau di grup kan. Jadi Oke, kalau halo. di grup enggak, kalau Mas Mas Agus kemana sih? Hilang. Mas Agus. Biasa jaringan. Ya, Oke, itu teman-teman buat sharingnya dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat sih untuk kita semua. Jadi sekali lagi, mari kita berkolaborasi dengan teman-teman UMKM daerah lain. Ya kelihatan ya. Amin, 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 amin. mungkin cukup itu dulu hari ini ya Mas, yang Siap, bisa siap. kita bagiin. Nanti kalau Ilmunya. masih bingung, seperti saya bilang tadi, gabung aja lah ke grup itu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung tanyain di grup aja. Karena di grup kan ada banyak tuh orangnya, jadi bisa kalau nggak ini yang jawab, ini yang jawab, atau ajakin lain di grup untuk kolaborasi ya Mas. Ajakin lah yang lain-lain, saya punya ini nih dari sini, ajak kalau bisa kan suksesnya bareng gitu. Dan ingat ada 7 tips dari Mas Agus tadi, nanti bakal dibagiin sama Mbak Ira ke grup lah. Jadi kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyain lagi, dan kalau udah jelas langsung dicoba dan rasakan manfaatnya ya Mas. Iya, Rasakan setuju, Pak. Harus. Intinya semangat Harus untuk dicoba. kita, semangat terus untuk kita menjaga kesehatan, sehat terus. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih ya, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Ilmu-ilmunya bermanfaat banget. Makasih waktunya Mbak Ira. Terima kasih. Oke, Ya, Dah. Sehat-sehat. dadah. Amin. Yuk.